Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali dengan Ibu di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, marilah kita mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari mengucapkan basmalah untuk mengawali pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya doa tadi, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Untuk itu, apa yang akan kita lakukan hari ini? Mari simak penjelasan Ibu. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang energi dalam kehidupan. Untuk memperjelasnya, kita akan melakukan beberapa kegiatan berikut ini. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama, kita akan melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu peristiwa. Lalu, peristiwa apakah itu? Peristiwa kali ini akan berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang energi. Maka, sebelumnya ada beberapa materi tentang konsep energi yang dapat kita pelajari melalui peristiwa yang akan Ibu berikan contohnya seperti berikut. Oke, untuk kali ini akan kita mulai pembelajaran kita dengan kegiatan pengamatan. Amatilah beberapa peristiwa atau kejadian pada tayangan berikut ini. Amati bagaimana kedua kondisi gambar tersebut. Kemudian, pastikan bahwa kalian paham apa yang terjadi pada peristiwa gambar tersebut. Ingat dan juga tandai pada gambar berapakah yang termasuk sesuai dengan sumber energi. Ataupun amatilah serta pahamilah apa materi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian pastikan juga beberapa materi yang akan kalian pelajari ini berhubungan dengan gambar-gambar yang telah ditunjukkan. Kemudian amati kembali peristiwa apa serta jenis-jenis apa yang dapat kalian tentukan dari gambar-gambar tersebut. Kemudian, setelah kalian melakukan pengamatan, apabila kalian melakukannya dengan teliti, maka akan menemukan bagaimana beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu seperti di samping ini. Yang pertama terdapat konsep energi, yang kedua ada bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan juga fenomena terkait energi. Kemudian, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Setelah kalian mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan kalian terkait fenomena energi tadi, maka kalian akan mengumpulkan beberapa informasi terkait materi-materi berikut ini. Kemudian setelah kalian melakukan pengamatan, maka selanjutnya kita akan mencari beberapa informasi tentang materi energi dalam kehidupan. Nah, untuk itu ada 3 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konsep energi, kemudian bentuk-bentuk energi, dan juga sumber-sumber energi yang di dalamnya nanti akan terdapat beberapa submaterinya. Selanjutnya kita akan memulainya dengan konsep dari energi. Nah, setelah kalian mengamati beberapa peristiwa tentang bagaimana seseorang itu membutuhkan energi untuk tubuhnya melalui makan, ataupun terdapat motor yang awalnya itu tidak bisa dikendarai atau tidak bergerak, dengan diisi bahan bakar akan menjadi
bergerak dan bisa berjalan atau dikendarai. Nah, sehingga apa itu konsep dari sebuah energi? Nah, mari kita simak. Energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Perubahan ini yang dimaksud dari yang tidak bisa digerakkan tadi motor apabila diisi bahan bakar. Nah, bahan bakar ini yang disebut sebagai energi, kemudian bisa menyebabkan motor bergerak. Selanjutnya, ada beberapa sumber-sumber energi. Yang pertama ini ada kita lihat energi angin yang menggerakkan turbin atau baling-baling. Nah, kemudian ada energi cahaya matahari, energi dari dalam panas bumi, dan juga ada pula energi tidal dari pasang surut air laut. Kemudian yang kedua ada energi nuklir, ada energi biogas, batu bara, dan juga energi dari hasil pertambangan minyak bumi. Nah, dari beberapa sumber energi tersebut pada gambar yang sebelumnya itu menjelaskan atau menunjukkan jenis sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi jika telah habis itu masih bisa diperbaharui lagi. Sedangkan untuk kali ini yang ada hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, dan juga nuklir ini apabila habis itu tidak bisa diperbaharui kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya terdapat beberapa bentuk energi. Yang pertama itu ada seorang anak yang memegang bola. Pada posisi A itu bolanya diam, berada pada ketinggian tertentu. Selanjutnya pada posisi B, bolanya itu dijatuhkan oleh anak tadi. Jadi bolanya bergerak ke bawah menuju ke lantai. Nah, keadaan bola A ini yang awalnya diam menjadi bergerak ini bisa dikategorikan sebagai energi mekanik karena sudah perpaduan antara posisi bola yang terhadap kedudukan dan juga bergeraknya bola tersebut menuju ke lantai. Selanjutnya ada energi listrik, energi yang sangat banyak kita temui di sekitar kita dan mudah untuk digunakan, mudah untuk diubah menjadi energi lainnya. Nah, contohnya pada gambar tersebut bohlam lampu. Bohlam lampu ini akan menyala apabila dialiri oleh muatan listrik tadi dan akan berubah menjadi energi cahaya dan juga mungkin bisa dihasilkan energi panas dari cahaya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu energi kimia, energi yang terkandung dalam suatu zat. Nah, energi kimia ini tidak bisa kita peroleh tanpa kita mengetahui kandungan dari suatu zat tersebut. Nah, contohnya pada penggunaan bensin. Bensin ini memiliki beberapa zat kimia yang menyebabkan mesin kendaraan bermotornya akan berfungsi dan akhirnya bisa berjalan. Nah, untuk energi kimia pada makanan. Nah, jadi makanan ini memiliki zat-zat makanan yang terkandung di dalamnya suatu molekul kimia. Nah, molekul dan juga senyawa kimia ini yang menyebabkan energi di dalam tubuh kita sehingga digunakan untuk aktivitas tubuh. Nah, energi kimia pada makanan ini masih ada hubungannya dengan zat-zat makanan. Jadi ada beberapa zat makanan yang memiliki sumber energi bagi tubuh. Nah, salah satunya yaitu karbohidrat, kemudian yang kedua protein, selanjutnya lemak, dan kemudian untuk karbohidrat sendiri ini banyak fungsinya dan dapat kita peroleh dari beberapa bahan makanan berikut ini seperti beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan juga buah. Sedangkan untuk protein sendiri ini fungsinya sebagai sumber energi dan juga zat pembangun sel jaringan tubuh serta pengganti sel yang rusak. Untuk lemak ini menjadi alternatif sumber energi yang paling terakhir jika karbohidrat dan juga protein dalam tubuh kita sudah habis. Maka fungsinya ini sebagai sumber energi dan juga pelarut vitamin A, D, E, dan K serta melindungi organ-organ penting dalam. Baik, kali ini setelah kita mengetahui beberapa jenis ataupun bentuk dari energi tersebut,
sebenarnya energi yang kita kenal ini juga bisa dihitung besarnya. Nah, maka bagaimana caranya kita menghitung besar dari beberapa energi tersebut? Nah, energi ini apabila kalian mengetahui terdapat gelas di atas meja, maka ini bisa kita gunakan perhitungan pada energi potensial tadi karena memiliki suatu kedudukan. Hal ini diartikan sebagai kedudukan dari benda tersebut. Sedangkan M ini adalah massa dan juga G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk penghitungannya maka harus ada 3 komponen ini, yang mana komponen yang menjadi ciri dari energi potensial adalah ketinggian ataupun kedudukan dari benda tersebut. Nah, berbeda dengan energi kinetik yang mana dia ini harus memiliki sebuah kecepatan. Kecepatan ini menandakan bahwa benda tersebut bergerak. Jadi kecepatan ini akan dimasukkan ke dalam rumus untuk mengetahui energi kinetik. Apabila ada motor yang sedang berjalan, maka bisa ini kita mencari energi kinetiknya, yang mana tubuh kita. Nah, untuk itu setelah kita memahaminya, beberapa sumber-sumber energi ini ada yang habis dan juga ada yang setelah habis dapat diperbaharui. Maka perhatikan beberapa fenomena berikut ini. Fenomena ini berkaitan dengan langkanya sumber bahan bakar minyak yang ada di sekitar kita. Kemudian ada beberapa prediksi bahwa sumber minyak bumi berupa batu bara ini akan habis beberapa tahun yang akan datang. Nah, kemudian bagaimanakah pendapat kalian tentang peristiwa tersebut? Lalu bagaimanakah solusinya? Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang beberapa inovasi dalam penyelesaian permasalahan terkait energi. Nah, untuk yang pertama ada beberapa inovasi yang telah dikembangkan. Yang pertama ada biogas. Biogas ini merupakan sumber energi alternatif untuk mengganti bahan bakar fosil yang jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Bahkan bahan bakar fosil ini memiliki beberapa dampak negatif bagi lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu panel surya, yakni sumber energi alternatif yang memanfaatkan sumber energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian terdapat pembangkit listrik tenaga air atau angin, yaitu sumber energi alternatif yang berasal dari energi air ataupun angin yang digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin sehingga didapat energi listrik. untuk pertemuan kali ini, materi terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana kita mencari solusi ataupun membuat solusi itu sendiri tentang energi alternatif yang dapat digunakan kita. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang rancangan sumber energi alternatif. Jadi, kita membuat suatu rancangan tentang energi alternatif apa yang dapat digunakan menggantikan energi yang sumber energi yang telah kita pakai. Contoh tadi seperti penggunaan bensin. Bensin ini bisa diganti dengan penggunaan bahan bakar listrik ataupun biogas yang berasal dari bahan-bahan alami yang juga dapat diperbaharui. Untuk beberapa contoh rancangannya dapat kita lihat ini. Untuk rancangan yang pertama ini telah banyak dijelaskan, pembangkit listrik tenaga surya ataupun biasanya disebut sebagai panel surya. Kemudian yang kedua yaitu bahan bakar biogas tadi. Yang ketiga pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini konsepnya seperti pada baling-baling ataupun kipas, yang mana air ini digunakan untuk
menggerakkan baling-baling ataupun turbin itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu contoh dari tema rancangan sumber energi alternatif. Kalian bisa mencari banyak alternatif sumber energi yang dapat digunakan. Nah, setelah kalian membuat rancangan ini, kalian diharapkan untuk mencari pendapat dari orang di sekitar kalian, seperti keluarga. Nah, Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membuat beberapa contoh rancangan sumber energi alternatif. Berikut kita simak. Contoh rancangan sumber energi alternatif sebagai solusi permasalahan kelangkaan sumber energi. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimanakah rancangan sumber energi alternatif ini. Nah, yang pertama diberikan contoh yaitu biogas dari kotoran sapi. Kemudian memiliki kegunaan sebagai sumber energi pada kompor gas atau bahan bakar motor. Nah, lebih banyak digunakan sebagai sumber bahan bakar. Nah, kemudian alat yang digunakan yaitu terdapat alat pengaduk, bak penampung, digester, dan pipa. Kemudian bahannya ada kotoran sapi atau feses, kemudian air, juga starter. Untuk cara atau proses pembuatannya itu dimulai dengan kotoran sapi dicampurkan dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Kemudian lumpur dari bak penampung sementara kemudian dialirkan ke digester, dan pengisian pertama digester ini diisi sampai penuh. Selanjutnya melakukan penambahan starter. Setelah digester penuh, keran ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Kemudian pada hari ke-1 sampai ke-8 akan terbentuk gas CO2 atau karbon dioksida. Kemudian pada hari ke-10 gas metana akan terbentuk dengan komposisi pada CH4 54% dan CO2-nya 27% agar biogasnya menyala. Setelah pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor atau kebutuhan yang lain. Kemudian dengan adanya biogas ini terdapat beberapa respon dari masyarakat. Nah, melalui penggunaan biogas ini masyarakat terbantu. Mereka dapat menghemat pengeluaran biaya untuk mengeluarkan bahan bakar gas. Kemudian dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, menjadi tidak tercemar dan lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil. Baiklah, pertemuan kali ini kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama, kita mengetahui konsep dari energi itu sendiri, kemudian bentuk dan juga sumber energi. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi dalam kehidupan kita, seperti energi pada makanan, energi pada sistem pencernaan kita, energi pada sistem metabolisme seperti pernafasan, dan juga proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang disebut dengan fotosintesis. Nah, materi-materi ini bisa kalian pelajari lewat beberapa sumber belajar, yaitu seperti buku ataupun referensi dari internet. Nah, pembelajaran kali ini memberikan manfaat kita tentang energi di kehidupan kita itu sangat penting adanya. Maka haruslah kita menjaga. Di samping menjaga, kita juga bisa memanfaatkannya, tetapi harus dalam jumlah yang wajar. Jadi tidak bisa kita menggunakan secara terus-menerus. Nanti sumber energinya akan habis. Nah, sekian untuk hari ini. Itu yang dapat Ibu sampaikan, akan disambung di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.